Peresmian rumah layak huni di Desa Lioto, Kecamatan Bongomim, Gorontalo. Tanggal 17 Juli tahun 2023, rumah yang sudah 30 tahun tidak layak huni hari ini Senin tanggal 17 Juli diresmikan oleh Bapak Bupati Profesor Nelson Pomalingo yang dirangkaikan dengan pengguntingan pita. Bapak Bupati beserta rombongan yang terdiri dari Basnas Kabupaten Gorontalo yang diketuai BPK Zukri Monti memeriksa seluruh ruangan sampai ke kamar mandi. Sebelum menerima rumah bantuan dari Basnas Badan Zakat Amal Nasional, Bapak Sunu Isima menempati rumah yang sudah rusak dan tidak layak huni. Karena izin Allah lah Bapak Sunu Isima mendapatkan bantuan dari Basnas Kabupaten Gorontalo. Kondisi Sunu Isima memang sangat memprihatinkan, dari usia beliau sudah sangat tua, beliau pun cacat fisik atau tidak bisa melihat. Bapak Bupati Nelson Pomalingo saat memberikan sambutan, "Saya sebagai Bupati di Kabupaten Gorontalo ini sangat mengharapkan bantuan dari seluruh jajaran dari desa, kecamatan, kabupaten agar memperhatikan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, khususnya yang kehidupannya memang membutuhkan bantuan. Sudah 7 tahun saya menjabat sebagai Bupati, rumah yang sudah terrealisasi 13.000, dana pusat, provinsi, dan dari Pemda serta dari Badan Amal Zakat Nasional, target saya 15.000 rumah. Saya berharap Bapak Kepala Desa mendorong masyarakat untuk bertani juga memelihara ternak sapi." Bapak Bupati saat diwawancarai oleh media kabarinvestigasi.id, "Alhamdulillah hari ini kita sudah meresmikan bantuan dari Badan Amal Zakat Nasional. Kegiatan ini bukan cuma di Desa Lioto, tapi di beberapa desa. Di samping itu kita juga menyalurkan bantuan sembako untuk kaum duafa yang memang sangat membutuhkan. Yang kedua, saya juga mengharapkan zakat infak sedekah dari Bapak Ibu yang sangat mampu." Saya juga berterima kasih kepada media kabarinvestigasi.id, serta media lainnya dan LSM serta organisasi, karena dari media lah saya mendapatkan informasi tentang masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa. Di lain tempat, media kabarinvestigasi.id mewawancarai Ketua Basnas Badan Zakat Amal Nasional Bapak Zukri Monti menyampaikan saat ini ada beberapa poin yang kita lakukan di Basnas ini: program kesehatan, program pendidikan, dan pengembangan usaha. Harapan saya ke depannya sangat mengharapkan masyarakat yang mampu bisa menyalurkan infak sedekahnya lewat Basnas, tutupnya. Bapak Sunu Isima saat dikonfirmasi menyampaikan, saat berterima kepada Bapak Ibu media kabar investigasi, "Kalau bukan berita dari media ini mungkin saya masih tinggal di pondok. Pemerintah desa bukan TDK mau memberikan saya rumah, tapi dana yang saat itu hanya sejumlah 15 juta, saya tidak mampu untuk menambahnya, karena itu ada swadaya." Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati dan BPK Zukri Monti dari Basnas Kabupaten, Pak Camat, dan BPK Kepala Desa Lioto BPK Imran Ahyar, walau dalam kondisi sakit hadir juga dalam acara peresmian rumah saya ini. Terima kasih kepada semua yang sudah membantu saya dari awal sampai peresmian ini. Semoga Allah akan memberikan kemudahan dan rezeki yang berkah untuk BPK Bupati Nelson Pomalingo, Bapak Zukri Monti, Basnas Bapak Andi Yantu selaku media, pungkasnya. Dari Gorontalo, KUDP Isima. Selesai dengan progres ini masih ada bantuan lain untuk masyarakat khususnya Lioto, karena Lioto ini nomor 1 jalannya alhamdulillah sudah setengahnya, sudah sebagian sudah bagus, tapi yang masuk ke sini itu kan masih, Bapak sendiri sudah merasakan berarti dengan teman-teman dari kesini. Kira-kira ke depannya bagaimana? Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita meresmikan ya rumah tinggal layak huni atau rumah zakat bantuan dari Basnas. Kegiatan seperti ini kita terus lakukan, dan saya kira tidak hanya di Lioto yang kita buat, tapi juga di beberapa kecamatan, di beberapa desa. Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, kita juga menyerahkan bantuan ya bagi kaum duafa untuk makannya dia. Karena hidup ini kan tidak sekedar rumah, tapi juga ada makan. Nah, oleh karena itu, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Basnas, dan ini kita terus dorong Basnas ini berkembang dengan baik. Itu satu. Yang kedua,
saya juga berharap kepada yang punya kemampuan untuk memberikan bantuan melalui Basnas itu sangat dibutuhkan. Karena pada akhirnya kembali kepada masyarakat. Kalau melalui Basnas itu terkontrol dengan baik. Jadi tadi ada 5 poin ya, kemudian pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, kemudian kemanusiaan, dan yang terakhir adalah dakwah. Dan itu misi dari Basnas itu. Terus satu yang kedua, kegiatan ini kita terus lakukan ya. Tidak hanya di sini, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Termasuk kemungkinan masih ada di sini juga. Dan sumber dananya tidak hanya Basnas, tapi juga dari APBD, dari dana CSR, dari dana pusat dan sebagainya. Tadi saya katakan kita butuh kurang lebih 20.000 rumah. Sekarang baru terbangun kurang lebih 13.000. Maka saya berharap 7.000 ini minimal saya bisa menyelesaikan 15.000 sampai dengan tahun depan. Karena masa jabatan saya berakhir tahun depan. Yang berikut masalah infrastruktur, kita bergembira di Lioto ini dulu waktu saya datang rusak sekali. Alhamdulillah sekarang sudah mulus, tinggal mungkin 1/4 ya. Tinggal 1/4 ini yang harus kita lanjutkan melalui dana APBD kita. Tapi yang lain saya berharap seperti jalan ke sini urusan desa dulu sementara. Karena apa? Banyak hal yang kita layani, tidak hanya di sini ya. Jadi minimal jalan masuknya sudah bagus. Harapan tadi ya insya Allah kita bisa lakukan. Karena itu melalui Pak Camat, bagaimana didampingi APBD kita, termasuk APBD provinsi. Apalagi dana dari Bung Meme sampai dengan Bakti itu adalah jalan provinsi. Ke dalam sudah bagus, di jalan utama kurang baik. Nah ini harus terkoordinasi bagus. Nah terakhir tentunya saya berharap partisipasi rakyat ya. Seluruh rakyat harus berpartisipasi tadi ke infak sedekah, mungkin juga mendapat informasi, termasuk para wartawan. Saya terima kasih media sosial menyampaikan informasi soal rumah ini. Kalau tidak melalui media sosial tidak kita tahu. Saya sendiri baru 1 kali di sini, Pak Camat pun baru 1 kali. Mungkin karena kepala desa juga banyak yang dia tangani, maka tidak sempat melihat ini. Nah, saya berharap informasi ini sangat penting, partisipasi dari seluruh masyarakat termasuk LSM, termasuk juga YouTuber atau para wartawan dan sebagainya.